Dari Jalan MS Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat siang Starlovers, apa kabar Anda hari ini? Senang banget ya, Iwana Gestia temani Anda tentunya di hari ini, hari Selasa 17 April 2024 ya. Kita di acara Bincang Parlemen yang hari ini menghadirkan narasumber yang sudah siap memberikan informasi kepada semuanya ya. Ini kalau berbicara soal yang namanya Yogyakarta ya, permasalahan terkait dengan kepemudaan di daerah istimewa Yogyakarta nih, Starlovers, masih sering terjadi ya. Di antaranya nih ada kejahatan jalanan, ada tawuran, tingginya angka HIV, penyalahgunaan nafsa, terus juga rendahnya kesehatan mental dan juga angka perkawinan anak atau yang masih dini ya, kayak gitu. Ini terhadap permasalahan-permasalahan tersebut nih Starlovers, tentunya diperlukan langkah konkret pembangunan kepemudaan yang menggunakan pendekatan khas anak muda. Gimana caranya? Apa saja caranya? Kita simak nih perbincangan menarik kita di talk show Bincang Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Balai Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita ada penguatan ekosistem pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah hadir narasumber kita yang hadir di kesempatan siang kali ini, ada Dr. Andes Priyo Santoso MM. Beliau adalah Kepala Badan Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta ada Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Priyo, selamat siang Mas Stefanus. Selamat siang. Semangat ya siang-siang. Tetap semangat tuh. Ya, walaupun ada di antara sebagian wilayah Yogyakarta lagi hujan ya, tapi tetap ya kesini harus dengan semangat nih. Ya, pasti dong. Harus. Benar. Buat Anda nih Starlovers yang ingin gabung bersama dengan kami, WhatsApp kami tunggu ya di 0818621013. Sekali lagi WhatsApp di 0818621013. Streaming www.jogjasimers.com, harianjogja.com maupun di starjogja.com. Raperda Pembangunan Kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke Pak Stefanus dulu nih terkait dengan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal ide muncul tentang Raperda Pembangunan Kepemudaan tuh bagaimana nih? Ya, jadinya kan kawan-kawan di DPR tuh pasti memandang banyak sekali permasalahan ya. Banyak sekali permasalahan yang ternyata pelakunya itu ya anak-anak muda gitu. Jadi kita ngelihat kayaknya kok masih banyak sekali kekurangan untuk memfasilitasi pemuda-pemuda kita, remaja kita itu untuk bisa berkreasi karya yang positif gitu kan. Jadi energi yang sangat luar biasa itu seharusnya bisa disalurkan ke berbagai macam channel-channel yang seharusnya juga difasilitasi oleh pemerintah kita. Seperti itu. Jadi kita ngelihat kayaknya kita ada yang masih kurang nih untuk Yogyakarta, walaupun secara nasional kita sebagai wilayah yang menjadi barometer untuk berbagai macam wilayah gitu kan, pengembangannya, terus programnya dan lain-lain, banyak sekali wilayah yang memandang wilayah kita sebagai salah satu barometer untuk ya diikuti gitu. Di internal kita sendiri kita melihat masih banyak kekurangan yang harus kita terus kembangkan. Nah, kalau kita merefer ke beberapa regulasi yang ada, sebenarnya kita masih agak tertinggal kalau ngikutin regulasi yang ada ya. Kalau terkait dengan kepemudaan itu udah cukup lama Mas. Kalau nggak salah itu tahun 2009 itu sudah ada undang-undang terkait dengan kepemudaan, di mana di situ juga diminta bahwa kita untuk membuat terobosan-terobosan terkait dengan aturan-aturan yang bisa memayungi kawan-kawan kita di eksekutif untuk melakukan terobosan-terobosan untuk pengembangan kepemudaan gitu Mas. Ya, baik. Gitu. Artinya bahwa dari banyak permasalahan yang di Yogyakarta sendiri ya. Nah, kalau berbicara soal mulainya kapan sebenarnya untuk proses ini berlangsung itu dari kapan? Ya, kalau proses tanggalnya saya nggak bisa jawab nih. Tapi biasa tahun kemarin kita rapat di Komisi D gitu kan, kita melihat ada usulan dari kawan-kawan bahwa kita perlu dorong adanya perda tentang pembangunan kepemudaan. Kemudian dari internal kita setuju bahwa kita dorong untuk masuk dalam prioritas perda untuk kita bahas. Kemudian nanti dalam waktu dekat lah, karena kita sudah punya pansusnya untuk kita dorong untuk rancangan ini menjadi perda. Yang menarik Mas, menurut saya tadi kan ditanya juga kenapa kok muncul semacam ini. Yang menjadi menarik adalah kita sering didengung-dengungkan dengan bonus demografi nanti kita menjadi Indonesia maju, Indonesia emas gitu kan. Tapi lupa
bahwa ketika kita mencapai bonus demografi Indonesia Emas, apakah pemudanya punya kapasitas? Apakah pemudanya yang siap di era itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan? Nah, itulah yang menjadi kesadaran kita bersama. Jangan sampai gaung tentang bonus demografi, Indonesia maju, Indonesia Emas, ternyata pemuda-pemuda kita yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ternyata tidak kompeten, tidak memiliki berbagai macam skill set yang memang dibutuhkan untuk kemajuan di Indonesia Emas ketika bonus demografi itu benar-benar terjadi. Makanya melalui perda ini pemerintah ingin benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempersiapkan itu, Mas. Bahwa pemuda kita siap bersaing juga dengan pemuda-pemuda tidak hanya di Indonesia tapi juga di regional gitu. Oke, siap bersaing ya. Kita ke Pak Priyo nih. Pak Priyo, kalau kita melihat pemuda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, ini indeks pemuda di daerah istimewa Yogyakarta atau indeks pembangunan pemuda di Jogja itu sebenarnya nomor 1 kan ya? Nah ini bagaimana Pak antara permasalahan yang ada dan juga indeks pembangunan pemuda di Jogja ini? Baik. Jadi kalau kita bicara, jadi memang selama ini IPP itu menjadi hal yang selalu disampaikan, jadi hal yang penting di kementerian ya. Jadi setiap kali kita selalu bicaranya masalah IPP. Jadi karena IPP ini merupakan perangkat untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi pada peningkatan kualitas pemuda itu sendiri, menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi memang pembangunan sumber daya manusia ini menjadi prioritas pembangunan nasional yang salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan pemuda itu punya kompetensi dan daya saing. Nah, terkait dengan IPP ini sebenarnya kan menjadi satu ukuran yang tidak hanya diukur dari apa yang kita lakukan oleh kami di BPO selaku OPT-nya dari Dispora, tetapi ini menyangkut lintas sektor karena dari IPP ini ada 5 domain yang diukur, yaitu ada domain pendidikan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan, kemudian lapangan dan kesempatan kerja, kemudian partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi. Makanya dari 5 domain ini nanti diukur lagi dari ada 15 indikator untuk mengukurnya. Ya. Atas apa yang kami lakukan bersama dengan OPD terkait yang lainnya, bahwa kita itu mulai dari 2015 kan sejak 2015 IPP itu mulai ada gitu kan, sampai dengan 2022 kemarin kita itu ada selalu di peringkat yang pertama. Makanya di tahun kemarin kami mendapatkan penghargaan dari kementerian terkait dengan capaian indeks prestasi ini. Nah, walaupun demikian, sekalipun kita juara ada di posisi pertama, tapi dua tahun terakhir ini kita dari angkanya mengalami penurunan. Ya, penurunan kami yang terbesar kemarin dari domain kesehatan ini disampaikan ada dari tingkat kesakitan pemuda. Artinya banyak pemuda itu memang dari sisi kesehatannya belum maksimal. Kemudian juga dari tadi disampaikan juga dari korban kejahatan baik fisik maupun non fisik atau psikis, yaitu mendalami itu. Kemudian juga ada remaja wanita yang hamil itu banyak terjadi, dan pemuda merokok. Itu 4 indikator yang di domain kesehatan itu kita dari seluruh Indonesia itu ada di peringkat yang terakhir. Di satu sisi kami secara menyeluruh 5 domain itu kita akumulasinya kita ada di posisi yang yang pertama, tetapi di domain kesehatan kita ada di angka yang terakhir. 4 indikator yang menyebabkan itu. Makanya bagaimana kita membangun koordinasi lintas sektor yang memang ini juga menjadi ranah pemerintah untuk bagaimana setiap OPD itu tidak berjalan sendiri tapi selalu bergandengan dan lintas sektor untuk membangun kepemudaan itu. Nih artinya bahwa di Yogyakarta sendiri sebenarnya untuk posisi atau peringkat pertama itu di luar dari bidang kesehatan seperti itu ya Pak ya? Kalau untuk yang nomor satunya indeks atau IPP-nya? Iya. Oke, baik. Ini juga yang bikin Raperda muncul seperti itu, Mas. Jadi kalau tadi kan disampaikan bahwa secara indeksnya untuk pengukuran seberapa tinggi hasil kerja untuk pembangunan kepemudaan kita kan selalu disampaikan kita bagus, tapi selalu juga muncul anomali. Kalau itu bagus gitu, tapi kenapa kok terjadi ada anomali-anomali?
Anomalinya tuh salah satunya ya tadi kejahatan tingkat penggunaan narkoba, kemudian kejahatan kriminal jalanan juga tinggi. Itu kan anomali ya Pak. Jadi seharusnya itu tidak terjadi semacam itu. Jadi kita melihat tidak hanya berdasarkan indeks itu saja, tapi kita melihat bahwa di masyarakat itu terjadi banyak sekali hal-hal yang memang dibutuhkan untuk segera diwujudkan gitu. Jadi kita melihat tidak hanya terkait tadi bahwa indeks kesehatan salah satunya gitu, tapi kita tidak hanya melihat itu saja, bahwa yang mendasari kita lebih memandang secara keseluruhan, tidak hanya satu domain aja yang tadi disebutkan, bahwa secara umum, kemudian secara khusus ada domain terkait dengan parameter kesehatan pemuda yang kita masih butuh perhatian khusus gitu. Tapi kita ngelihatnya tidak hanya situ. Kalau hanya itu saja nanti Raperda ini hanya memfokuskan satu domain saja. Kita tidak ingin mengarah ke satu domain tadi saja, tapi kepada secara keseluruhan. Bahwa kita pengen menjaga tingkat keberhasilan kepemudaan itu dari berbagai macam kategori ya, berbagai macam domain. Kesehatannya juga oke, dari sisi pendidikan oke, dari sisi mentalitas juga oke, dan seterusnya Mas. Jadi problem yang ada di masyarakat itu harus benar-benar ditangkap oleh pemerintah, dan kita melihat di DPR juga menangkap itu. Tadi sebelum acara ini mulai juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol terkait dengan usulan aspirasi di masyarakat, bahwa kita memang butuh ruang aksi bagi pemuda yang representatif gitu ya. Jadi kita bicara pemuda tidak hanya terkait dengan olahraganya saja, Pak. Kita pengen olahraga dong, disediakan dong tempat untuk olahraga. Tapi kita juga butuh tempat yang lain gitu, tempat yang tidak hanya olahraga tapi juga kecerdasan mental. Sebagai contoh ya, untuk berkreasi, untuk berkebudayaan juga seharusnya juga ditampung aspirasi semacam itu. Jadi pemuda-pemuda kita komplit gitu. Secara kesehatannya, olahraganya, kita punya dong fasilitas kesehatan yang mendukung. Terkait dengan kita dikenal sebagai kota budaya, kita pengen dong punya tempat-tempat yang bisa digunakan oleh pemuda itu untuk berkreasi, untuk menunjukkan diri, menunjukkan jati dirinya dia sebagai seorang masyarakat yang berbudaya di Yogyakarta gitu. Dan itu sampai saat ini memang kita ngelihat ada kekurangan, dan kita berharap memang ke depan ada banyak terobosan gitu. Memang kalau ditanya, Pak, ada nggak anggarannya, itu menjadi salah satu persoalan yang selalu menjadi alasan. Itu kadangkala memang dimanapun uang itu menjadi yang utama gitu, tapi jangan selalu itu menjadi alasan. Kita harus punya mindset bahwa terobosan-terobosan nyata yang bisa kita lakukan. Pemegang kebijakan yang punya relasi, punya koneksi dan seterusnya, itu juga harus punya terobosan-terobosan tanda kutip ya, yang agak gila lah, untuk bisa keluar dari lingkaran yang kusut gitu loh. Setiap kali ada problem, banyak usulannya banyak Pak. Terkait dengan kelitih itu banyak sekali kajian dan riset, kemudian usulannya seperti apa, ketika dimajukan selalu aja alasannya adalah biaya. Nah, saya berharap pengambil kebijakan terkait dengan implementasi kegiatan dan rencana, dia punya mindset yang lebih tanda kutip lebih gila lagi, tidak hanya mengandalkan anggarannya hanya dari APBD, anggarannya seperti itu toh, kemudian nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Berjalan di tempat. Kita punya banyak sekali problem, kita punya banyak riset juga, kita banyak sekali solusinya, tapi kemudian dengan solusi yang itu saja gitu. Makanya saya selalu bertanya, ada nggak sih solusi yang progresif, solusi yang agak tidak mainstream gitu untuk mengatasi problem kepemudaan yang ada di Yogyakarta gitu Mas. Jadi melalui salah satunya mungkin dengan Raperda ini kita bisa mengajak peran serta masyarakat secara luas, karena di dalam perda ini, di dalam draftnya saya melihat bahwa ada juga bab yang berbicara mengenai peran serta masyarakat secara luas. Bisa jadi itu dari pihak ketiga atau pihak lain yang memang punya concern yang sama untuk mengembangkan kepemudaan kita di Yogyakarta
lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Baik. Ya, ke Pak Priyo terkait dengan pemuda yang ada di Yogyakarta nih Pak. Selama ini apakah ada nih kayak semacam program atau kegiatan khusus di Yogyakarta khusus untuk pemuda nih Pak? Baik. Jadi kalau program sih sebenarnya banyak Pak ya, banyak juga. Cuman kadang-kadang kita memang tidak bisa memfasilitasi semua keinginan pemuda. Artinya memang kegiatan-kegiatan misalnya yang ekstrem selama ini kita lakukan adalah untuk yang pelatihan pemasaran online. Untuk tahun ini kita ada 202 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ada 3 orang yang mereka kita latih untuk pemasaran online. Kemudian setelah selesai mereka kita berikan laptop masing-masing 1 orang. Harapannya dengan mulai pelatihan itu mereka bisa melakukan punya kemandirian untuk berusaha dari apa yang kita berikan itu. Itu sudah berjalan 3 tahun. Ini masuk tahun yang keempat. Baik itu pemuda secara umum, mungkin juga pemuda di kantong kemiskinan yang tahun kemarin ada. Artinya hanya mereka pemuda-pemuda yang ada di daerah kantong kemiskinan yang kita berikan pelatihan itu, dan secara terbuka pemuda mandiri, artinya mereka yang punya keinginan itu mengajukan proposal ke kami, kemudian kita berikan pelatihan dan terakhirnya kita berikan laptop. Oke. Jadi artinya bahwa untuk kegiatan pemuda yang ada di Yogyakarta itu kan berarti terorganisir kayak gitu ya Pak ya. Ada nggak sih organisasi yang memang sudah terdaftar secara resmi di Balai Pemuda dan juga Olahraga kayak gitu? Sebenarnya kalau kami kan OKP kita tuh kan ada 56 OKP yang ada di bawah KNPI ya. Nah di luar itu kan banyak juga forum-forum yang menjadi mitra kami itu yang seringkali menjadi mitra kami. Kita berdayakan ketika kita punya kegiatan. Sebenarnya kegiatan kita itu kan tidak hanya di pemasaran online, banyak kegiatan yang banyak melibatkan pemuda. Dari kementerian banyak kegiatan kementerian yang mengharapkan kita mengirimkan peserta dari kita perwakilan provinsi untuk ke tingkat nasional dan seterusnya. Nah kadang-kadang mereka punya kegiatan di kita tapi minta peserta dari kita. Nah kita cari juga dari pemuda-pemuda itu secara perwakilan dari organisasi-organisasi itu. Jadi tidak hanya melulu dari satu organisasi, tadi banyak organisasi itu kita ambil untuk kita berikan menjadi peserta atau menjadi apapun itu sesuai dengan yang diminta oleh Kemenpora gitu. Oke. Ini sekarang terkait dengan perda yang ada nih Pak. Terkait dengan perda, bagaimana dari Badan Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta evaluasi nih adanya dengan perda terkait dengan kepemudaan. Jadi perda kepemudaan ini kan memang inisiatif dari DPR ya. Dan kami selaku mitra dari utamanya Komisi D ya, ini kan menjadi bagian dari itu. Kami menjadi tim dari penyusunan raperda ini, karena selama ini kan setiap kali itu kan mesti kami menjadi bagian dari itu oleh Baper Pemda. Ini kan sudah masuk pada tahapan terakhir Mas ya. Jadi tinggal nanti setelah itu kan kayak terus dibentuk pansus. Selama ini yang diselesaikan olahraga sudah selesai. Nah kemudian sudah beralih ke terakhir sebelum Lebaran kemarin kita sudah harmonisasi dengan Kumham. Kemudian setelah itu biasanya terus nanti dipansuskan, baru nanti ada dibahas lagi dengan pansus kan begitu. Kami terlibat di sana. Ada banyak hal yang memang diakomodir di sana. Utamanya 3 hal yang menjadi hal utama di kegiatan di Perda Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Baik itu pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan. Di samping juga tadi disampaikan ada peran serta masyarakat dan banyak hal yang diakomodir di sana. Dan nanti tentu akan menjadi berkembang lagi setelah nanti masuk ke pansus. Karena setiap ada FGD kan banyak organisasi kepemudaan, stakeholder terkait, dinas pendidikan kabupaten kota, pemuda olahraga kami diundang juga oleh teman-teman DPR kan begitu. Oke, ini artinya bahwa segala elemen bakalan terlibat di sini ya. Segala elemen, mulai nggak hanya dari pemuda aja, cuma dari masyarakat, stakeholder bakalan terjun langsung untuk mengawal proses ini seperti itu. Nah dari Pak Stefanus sendiri terkait dengan tadi sempat dijelaskan adanya beberapa elemen yang nanti bakalan terlibat, seperti nggak hanya dari peran serta pemerintah tapi masyarakat juga harus berperan penting dalam segmen seperti ini. Nah seberapa pentingkah sih untuk raperda ini sebenarnya diwujudkan?
Penting Mas. Jadi tadi disinggung terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan wirausaha, terkait dengan pemuda peloporan dan lain-lain. Yang menarik salah satunya adalah wirausaha ya. Wirausaha untuk para pemuda gitu, anak pemuda di Yogyakarta. Terus hubungannya apa dengan peran serta masyarakat secara umum gitu kan? Kita tahu bahwa Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota pelajar, kota budaya, juga kota destinasi wisata gitu kan. Yang di sana juga banyak sekali pemain-pemainnya. Pemain industri pariwisata di sana juga banyak sekali main. Dan menurut saya ketika itu bisa dikolaborasikan dengan pemuda-pemuda lokal kita, ya benefitnya bisa dirasakan. Tidak hanya pemain yang punya modal saja yang merasakan keramaian di Yogyakarta, kemacetan di Yogyakarta, tapi juga ada benefit bagi pemuda-pemuda kita di Yogyakarta ini Pak, di secara keseluruhan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan menurut saya memang kita nggak mungkin bisa bergerak sendiri, pemerintah berjalan sendiri, pemerintah daerah berjalan sendiri, DPRD berjalan sendiri kebijakannya, kemudian kita tidak melibatkan peran serta masyarakat. Dan yang menurut saya yang paling penting adalah objeknya itu adalah pemuda kan. Nah, diharapkan tidak menjadi objek saja, tapi juga menjadi subjek dalam kebijakan ini. Jadi kita pengen tahu betul sebenarnya pemuda itu pengennya apa. Jangan menjadikan mereka hanya sebagai objek. Kita membuat berbagai macam aturan, kebijakan, program kegiatan ternyata memang tidak dibutuhkan oleh mereka. Gitu, kita harus punya betul-betul melibatkan pemuda itu dalam proses nanti pembuatannya, public hearing untuk khususnya ya. Dan kita harus bisa melihat tren ke depan seperti apa sih perkembangan, tidak hanya terkait dengan ekonomi, politik, sosial, tapi juga terkait dengan pemanfaatan teknologi. Karena pemuda sekarang itu lebih banyak hidup di tanda kutip di dunia maya. Jangan sampai kita membuat kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan tadi ya, terkait dengan kewirausahaan, salah satu poinnya itu kita malah jauh dari trennya gitu. Pemuda nggak mau main di situ dengan apa yang kita berikan, tapi sebenarnya pengen yang lain gitu. Jadi kita harus bisa betul-betul bisa menjahit apa yang dibutuhkan oleh pemuda kita menjadi sebuah aturan gitu. Ini menjadi satu highlight juga ya terkait dengan tadi Bapak bilang bahwa pemuda sekarang itu mereka bermain di dunia maya kayak gitu kan. Berarti betul. Artinya bahwa menjaring pemuda untuk bisa menjadi seperti apa yang diharapkan itu agak sedikit susah ya. Brainstorming yang harus diberikan juga agak sedikit bukan brainstorming lagi nih, badai yang harus diberikan benar-benar harus bagus kayak gitu ya. Nah, terkait dengan persoalan yang ada di Yogyakarta sendiri nih untuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya melihat pemuda yang ada di Jogja itu bagaimana nih Pak? Ya kita punya potensi sangat luar biasa kan. Tadi secara indeks sudah cukup baik ya. Kemudian secara nasional kita dianggap sebagai wilayah yang secara literasi digitalnya juga udah oke gitu kan. Kemudian tingkat pendidikannya juga oke secara nasional gitu kan. Indeks pembangunan manusianya juga sudah secara umum juga bagus gitu. Tapi kan kita pengen gitu. Kita sebagai anggota dewan tuh pengen bahwa tidak hanya di atas kertas saja baik-baik saja, tapi kita pengen bahwa di dunia nyata pun bahwa masyarakat kita khususnya anak-anak muda kita tuh ya memang betul-betul punya kompetensi yang bisa bersaing gitu. Jadi ini yang agak miris juga nih yang saya punya datanya itu adalah bahwa tingkat pengangguran kita 49,8%-nya isinya adalah anak muda. Anak usia lulusan anak SMA dan SMK cukup besar. Jadi itu kan jadi PR buat kita juga gitu loh. SMA, SMK ternyata itu menjadi pencetak pengangguran di DIY cukup besar 49,8% Mas. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya Raperda ini, apalagi di sini juga ada pengembangan kepemudaan dan difokuskan di situ juga di poin B itu kewirausahaan. Tadi dicontohkan bahwa cukup menarik juga ada bantuan berupa laptop, ada pelatihannya, kemudian bantuan juga. Jadi yang perlu juga kita pengen gitu ya, ada kerjasama dengan berbagai macam pihak di luaran di sana gitu. Kita tidak hanya pemerintah punya program, kemudian kita punya sasaran pemudanya, tapi kita pengen coba ngelingkan
dengan marketnya, linkkan dengan dunia usahanya. Itu yang menurut saya PR buat kita. Mudah-mudahan dengan perda ini kita bisa lebih lebih mudah untuk bergerak, penetrasi teman-teman di dinas terkait, di BPO juga untuk bisa menjalin komunikasi lebih mudah gitu. Bayangan saya pasti akan lebih mudah dibandingkan, mohon maaf gitu, kalau misalkan teman-teman di Papua, teman-teman di Kalimantan menarik perusahaan-perusahaan dari Jakarta sekelas Microsoft kah atau Gojek kah untuk menjalin kerjasama bagaimana meningkatkan kemampuan wirausaha di sektor e-commerce gitu ya, atau social commerce atau sejenisnya lah gitu. Menurut saya penting gitu, bagaimana teman-teman di BPO, teman-teman di dinas kepemudaan ini juga memikirkan arah ke sana. Bagaimana tidak hanya melihat pagu anggaran kita, kekuatan fiskal kita sekian, sudah akhirnya kita menyerah. Tapi bagaimana kita juga bisa dengan kekuatan sebagai government kan, untuk bersurat kah, untuk menjalin komunikasi kah, untuk mengajak peran serta masyarakat secara umum. Pihak-pihak swasta itu yang besar-besar itu diajak untuk ya ikutan memikirkan wilayah kita. Kayak misalnya tadi Gojek juga ya. Gojek dia juga punya banyak informasi yang bisa di-share ke Yogyakarta, khususnya untuk pemuda. Trennya sebenarnya seperti apa? Karena dia punya big data yang cukup besar yang bisa ya dibagi-bagi ke kita lah gitu, ke pemudanya. Ini loh bisnisnya yang paling oke, makanannya ininya seperti apa. Kita colek juga TikTok juga yang mungkin ada di Indonesia, banyak sekali bisnisnya. Yang paling ramai sebenarnya apa, yang ya kita di-share ke kita gitu, ke teman-teman di pemudaan kita. Jadi program pemerintah yang tadi membantu pelatihan, memberikan alat, ditambah lagi nih dengan bantuan-bantuan oleh pihak ketiga tadi, ada TikTok kah, ada Gojek kah, ada Grab kah, ada Microsoft kah, atau dari perusahaan-perusahaan lain, telekomunikasi, Telkomsel, Excel dan lain-lain, untuk bisa bagaimana sih meramu bantuan yang bisa bermanfaat di era kekinian seperti ini gitu. Pemuda butuh aksi nyata yang memang kekinian seperti saat ini gitu. Kemarin yang ini barusan lebaran ya, halal bihalal gitu, saya ada sedikit cerita gitu. Ada saudara saya masih muda sekali, dia cerita tentang jualan di bukan di e-commerce lagi mas, tapi di social commerce kan. Kalau istilahnya kan seperti itu ya, jualan kayak semacam TikTok itu, interaksi dua arah dan lain-lain. Ternyata menjanjikan juga. Nah, yang menjadi persoalan adalah produk apa yang laku. Yang punya datanya adalah pihak ketiga tadi kan. Nah, bagaimana pemuda-pemuda kita jangan sampai salah sasaran juga. Oh, dibantu dong bahwa 100 produk yang paling laku lah gitu, apa gitu. Jadi teman-teman di Yogyakarta itu bisa memilih, oh ini loh. Nah, itu menurut saya terobosan yang progresif tuh yang semacam itu. Kalau menunggu hanya nanti kita ketok palu di DPR gitu kan kita nggak bisa bergerak gitu. Yang bisa bergerak kan teman-teman di eksekutif kan. Kita membuat aturannya, kita mendorong eksekutif itu bergerak untuk lebih tanda kutip lah, lebih giras gitu loh, dengan kita menyediakan aturan-aturan yang bisa mendorong mereka untuk ke arah ke sana. Nah, salah satunya adalah perda ini. Di perda ini saya berharap nanti di peran serta masyarakatnya akan lebih berbunyi lah. Bagaimana peran serta tanda kutip masyarakat secara luas itu bisa mendorong poin ini, pengembangan kewirausahaan muda tidak hanya di kertas aja gitu. Kita kan sering kan aturan-aturan di atas kertas bagus-bagus, tapi implementasinya selalu anyep gitu loh. Kita pengennya lebih ini lagi. Kita berharap ini kan kerjasama dua belah pihak kan. Dari pihak eksekutif juga berharap adanya payung hukum biar jelas, biar gerakan mereka juga, oh saya ada payung hukum kok, betul kok saya berbuat seperti ini, bertindak seperti ini memang ada payung hukumnya gitu. Di pihak kita sudah membuat nih, tolong dong dibantu untuk lebih jelas lagi supaya masyarakat, anak muda kita juga terbantu dengan problematika yang sekarang gitu, yang lebih mengerikan gitu ya kan. Kita kalau nggak siap-siap, pemuda-pemuda kita ini dulu kita dianggap sebagai barometer, kita nanti ditinggal. Karena apa, di wilayah lain mereka udah siap-siap juga gitu. Apalagi dunia digital kan, di tempat lain yang dulunya merefer ke kita selalu gitu, mereka saya sudah bisa juga kok gitu dibandingkan Jogja. Nah, harapan kita ya teman-teman ini masih dalam proses, mungkin 3 bulan 4 bulan ke depan lah baru selesai. Nah, mudah-mudahan berbunyi cukup
menarik buat teman-teman muda kita. Dan segera langsung bisa running. Ya, itu dia. Harapannya kayak Ya, gitu kan? ya. Nah, Perda berarti- ada, kita begitu perda ada kita menunggu ya pergub ada muncul gitu segera supaya teman-teman di eksekutif geraknya lebih cepat lebih lagi. cepat lagi. Oh. Oke. Baik, artinya bahwa di sini nggak hanya dari kalangan tertentu ya, Bra. Semua pihak harus ikut peran serta di sini. Betul, Kayak gitu. Mas. Nah, ini ke Pak Priyo terkait dengan perda juga nih. Fokus atau titik fokus dari Badan Pemuda Olahraga terkait dengan perda ini apa nih, Pak? Jadi kami dari BPO ya. Kebetulan kan tadi saya sampaikan menjadi bagian dari tim penyusunan itu oleh Bapak Pemda. Ya. Nah, kami kan selalu disampaikan bahwa apa sih yang menjadi layanan utama kepemudaan itu kan tadi 3 hal sesuai amanat Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 2009 tadi adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Itu yang kita bahas di sana. Kemudian juga dari masukan-masukan yang lain. Sebenarnya kan banyak yang kita undang, banyak masukan, akhirnya kan nanti mengerucutnya seperti apa yang sudah terangkum di dalam raperda itu. Nanti akan setelah menjadi raperda, ketika sudah dibentuk pansus, nanti akan berkembang lagi, akan dibahas lagi mana-mana yang sekiranya perlu masuk, mana-mana yang perlu dikurangi. Itu nanti masih ada proses lagi. Jadi intinya bahwa dengan raperda itu memang kami sangat menunggu ya kan, dari situlah tadi disampaikan Pak Stefanus itu menjadi payung kita untuk melangkah lebih jauh. Kami harus seperti apa? Selama ini kan ketika nggak ada payung hukumnya kan kita juga istilah Jawon itu mandek mangu kan begitu kan? Begitu ya. Baik. Ini menarik ya terkait dengan ngomongin soal kepemudaan yang di daerah istimewa Yogyakarta ya. Untuk Anda followers yang bergabung boleh WhatsApp masih kita tunggu ya di 0818621013, lain WhatsApp di 0818621013. Masih bersama dengan kita ada Dr. Andes Priyo Santoso MM. Beliau adalah Kepala Badan Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan segera kembali setelah jeda komersial break ya. Duh, saking senengnya ya ngobrolnya ini ya. Buat Anda jangan kemana-mana, tetap di Bincang Parlemen. Yes, masih bersama dengan Iwan Gestia di sini ya di Bincang Parlemen. Ini bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Balai Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita ada penguatan ekosistem pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama dengan kita ada Bapak Dr. Andes Priyo Santoso MM. Beliau adalah Kepala Badan Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom. Beliau adalah Komisi Anggota D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah banyak bahas terkait dengan perda yang nanti bakalan digulirkan ke masyarakat ya. Kita masih ke Pak Priyo dulu nih terkait dengan perda ya. Tadi sudah dijelaskan sebelum kita jeda commercial break bahwa akan ada banyak kolaborasi nih Pak terkait dengan perda yang nanti bakalan digulirkan kayak gitu. Nah, titik fokus tadi udah jelaskan juga. Kalau dari BPO sendiri nih melihat nih Pak, apakah ada tantangan tersendiri terkait dengan disahkannya nanti perda yang nanti bakalan digulirkan? Ya. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa dengan perda itu nanti kan menjadi tantangan bagi kami karena banyak hal yang harus kita lakukan ketika kami harus memenuhi amanat itu. Jadi mau tidak mau bagaimana kita harus mengeksekusi itu. Di samping itu kan kami nanti di sana kan juga ada amanat juga bagaimana kami eksekutif itu menyusun pergubnya. Nah, karena di sana ada amanah terkait dengan hal tertentu yang nanti akan ditindaklanjuti dengan penyusunan pergub. Ini yang menjadi tantangan kami juga nanti apa yang harus kami tuangkan di dalam pergub itu terkait dengan amanah dari perda itu gitu kan. Jadi artinya bahwa untuk tantangan sendiri memang apa ya yang bisa disahkan nanti apanya, terus juga dari Badan Pemuda Olahraga juga dukungannya kepada masyarakat terkait dengan yang disahkan itu bagaimana? Makanya di sana itu kan banyak hal yang harus kita lakukan sesuai dengan pasal-pasalnya. Kita harus seperti apa? Makanya dengan itu kan kita punya tadi disampaikan Pak Stefanus, kita punya payung hukum yang kuat untuk melangkah lebih jauh berdasarkan amanat dari pasal-pasal yang ada di
Raperda itu kan begitu. Jadi apapun itu banyak sekali kan kegiatan di kepemudaan. Nanti kan ketuanya di sana. Tapi dari banyak itu kan kita ada 3 hal yang kita lakukan tadi. Apakah ini berkait dengan pemberdayaan, apakah dengan penyadaran, ataukah dengan pengembangan. Nah, pengembangan itu kan banyak sekali kan yang bisa apapun bisa kita kembangkan. Karena lebih kepada inovasi dan kreativitas dari pemuda itu. Oke. Ini termasuk juga tadi yang sempat dijelaskan bahwa untuk pengangguran yang ada di Yogyakarta kan mayoritas adalah SMK ataupun SMA kayak gitu ya, setelah lulus kayak gitu. Nah ini bagaimana dari BPO sendiri menyoroti terkait dengan fenomena ini, Pak Brio? Oke. Ini kan juga menjadi bagian dari dari IPP ya, pada domain kesempatan dan peluang dan kesempatan kerja. Nah, intervensi yang kita lakukan tadi salah satunya dengan bagaimana membangun jiwa entrepreneur. Jadi membangun wirausaha mereka agar mereka itu tidak hanya sebatas pada bagaimana berharap menjadi pegawai di pemerintahan. Nah, makanya harus kita bekali. Nah, apa yang kita lakukan yang terakhir itu kan di SMK itu kami menjadikan anak-anak itu kita yang punya potensi, mereka mereka punya istilahnya kelompok untuk menjadi wirausaha itu. Mereka kita bantu dengan modal, kemudian juga dibimbing oleh guru kewirausahaannya di masing-masing sekolah. Ini sudah berhasil. Kemarin pada saat itu ada yang sampai omsetnya itu sampai 1 miliar ada. Ada yang juga sekian ratus juta. Ini sudah masuk tahun ketiga. Dan itu yang berhasil ini nanti diwisuda oleh Pak Gubernur. Jadi anak-anak SMK itu yang punya potensi itu, mereka mengembangkan usahanya apapun itu. Bahkan kemarin ada yang angkringan itu sangat punya omset yang tinggi. Ada juga anak yang jualan sayur mayur itu punya omset yang tinggi. Sering kali kita pamerkan pada saat kita ada event-event itu, beberapa kali kita pamerkan itu. Okay. Itu mereka kita bangun mulai dari sekolah. Harapannya setelah lulus itu nanti akan kami tangkap, kami lebih kembangkan lagi. Karena usia sekolah mereka kan ketika kita bicara pemuda kan sudah dengan undang-undang kan 16 sampai 30 tahun. Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Nah, dari awal di satuan pendidikan mereka sudah kita bangun itu. Utamanya yang di SMK dulu kita mulainya. Okay. Ini sudah mulai masuk tahun ketiga. 2 tahun sudah terakhir yang sudah berhasil punya omset sekian itu dinyatakan lulus kemudian diwisuda oleh Pak Gubernur. Ini baru istilahnya boleh dibilang ini baru satu-satunya yang ada di Indonesia, baru kami itu. Berarti sudah ada terobosan di sini ya? Sudah ada terobosan, baiklah. Ini sudah masuk juga di Instagram kita @starjogjam dan juga di WhatsApp 0818621013. Kita bacain dulu dari IG dulu nih. Danais kan gede nih. Apakah sudah banyak yang digunakan untuk pemuda? Monggo silakan, Pak Brio. Danais selama ini memang kami belum bisa banyak mengakses itu ya. Tapi tahun kemarin kita mendapatkan alokasi itu, tapi lebih ke untuk budaya ya. Jadi kemarin adalah untuk pelatihan bahasa Jawa bagi pemuda kayaknya. Itu baru itu yang kami bisa akses. Itu pun lewat teman-teman, usulan dari teman-teman Dewan Mitra kami dari komisi D gitu. Oke, berarti sudah ada alokasi juga dari situ ya? Sudah ya. Ada, baik. Dari Didi juga ini terkait dengan DPRD dari SMA Yogyakarta, ini juga konsen dalam peningkatan kualitas SDM unggul penguasaan teknologi. Apakah benar? Silakan. Ya. Bisa diulang gak nih? Lagi baru mengambil minum. Apakah DPRD daerah istimewa Yogyakarta ini konsen pada peningkatan kualitas SDM unggul penguasaan teknologi? Oh ya pasti. Tadi kan disampaikan salah satu contohnya aja yang disampaikan oleh teman-teman di BPO bahwa ada kegiatan pelatihan, kemudian ada pembelian fasilitas perangkat elektronik ya, perangkat digital yang bisa digunakan oleh mereka. Itu baru satu dinas ya. Ada juga saya akan singgung terkait dengan wirausaha baru dari dinas yang lain. Dan kalau menurut saya kalau itu bisa dijahit tanda kutip ya, bisa dikolaborasikan di suatu wilayah, bantuan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM, saya yakin wilayah itu akan berkembang. Pemuda-pemuda di wilayah yang mendapatkan bantuan itu pasti akan berkembang, dan wilayah itu ketika berkembang pasti akan berefek kepada masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Apakah pemerintahan kita sangat concern terkait dengan pemanfaatan teknologi? Iya,
Karena kalau kita ngelihat dalam pidatonya Pak Gubernur ketika penetapan tahun 2022, di situ disinggung secara tegas bahwa ke depan pembangunan ke depan pasti akan juga menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Itu sangat tegas di dalam pidato beliau bahwa 5 tahun ke depan sejak 2022 itu bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan pembangunan kita ke depan gitu. Bahwa kita juga setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa memang dengan era seperti sekarang kita nggak bisa meninggalkan pemanfaatan teknologi. Nah, saya mau nambahkan tadi apa yang disampaikan sama Pak Priyo ya. Bagaimana sih caranya pengembangan kepemudaan kita, khususnya kewirausahaan. Di dalam Raperda ini sangat tertulis, sangat jelas Bapak. Jadi salah satunya adalah terkait dengan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, bahkan kemitraan. Jadi yang saya sampaikan dengan kolaborasi pihak ketiga itu juga sudah diakomodir dengan bahasa di sini adalah kemitraan. Jadi kita berharap bahwa teman-teman muda kita itu juga bisa difasilitasi untuk bermitra dengan berbagai macam pihak. Dan jangan salah Bapak bahwa implementasi Raperda ini juga tidak ditujukan kepada channel formal maupun hanya formal saja, tapi juga informal. Tadi disinggung terkait dengan organisasi kepemudaan. Bisa juga ini secara formal, yaitu sekolahan juga gitu. Jadi kita mencoba untuk mempersiapkan teman-teman muda ini ya melalui berbagai macam jalur lah gitu. Berbagai macam cara untuk bisa mempersiapkan mereka punya kemampuan yang lebih lah. Walaupun tadi disinggung-singgung lagi kita nomor satu masuk 5 besar dan seterusnya. Nah, kita mudah-mudahan ya tetap terjaga lah. Dengan kondisi demikian aja kita masih merasa kurang, ya harus seperti itu terus kan untuk bisa mendorong bahwa masyarakat kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Yes, gitu. Benar. Ini satu lagi dari Mas Revianto, yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan masalah kepemudaan di daerah istimewa Yogyakarta apa saja? Dari mengusirkan Pak Priyo dulu atau Mas? Salah satunya adalah regulasinya Mas. Kalau menurut saya percaya sekali setiap kali kebijakan yang pro dengan masyarakat ya pasti akan menghasilkan program-program kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau di sini digaungnya adalah kepemudaan menjadi isu sentral karena kita punya bonus demografi, kemudian kita pengen menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju, bahwa pemudanya di situ ya memang harus kita siapkan gitu. Jadi melalui Raperda ini kita berharap ke depan ya apa yang diharapkan masyarakat, apa yang menjadi keluh kesah masyarakat itu bisa terfasilitasi melalui Raperda ini gitu. Jadi teman-teman di eksekutif juga akan melakukan berbagai macam terobosan yang diharapkan oleh masyarakat secara luas karena sudah memiliki payung hukum yang cukup jelas gitu, bahwa tadi yang saya sampaikan kemitraan, kolaborasi dengan pihak ketiga tolong dipertegas lagi, dipercepat lagi dengan dengan berbagai macam pihak yang memang punya concern juga terkait dengan kepemudaan. Karena di sini juga kita tuliskan secara tegas di poin pengembangan kewirausahaan pemuda itu ya memang salah satunya adalah kemitraan. Begitu Mas. Dari Pak Priyo ada tambahan? Okay. Mungkin saya menambahkan begini. Jadi ketika kita bicara kegiatan kepemudaan ya itu tidak fokusnya jangan hanya ke BPU saja, karena sebenarnya kegiatan pemudaan itu ada di banyak OPD juga ya. Artinya misalnya di Dinas Pertanian itu kan di sana ada petani milenial yang kita ada irisannya. Kemudian di Dinas Tenaga Kerja, di BLK, di koperasi perindustrian dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada teman-teman muda itu ada yang tidak tahu, sehingga taunya semuanya linknya ke BPO. Sementara yang tahu mereka itu banyak, mereka bisa masuk ke yang saya sebutkan tadi. Mereka yang ngerti itu lebih banyak bisa mengakses itu, tapi yang tidak ya hanya taunya dari BPO. Nah, ini selalu yang kami sampaikan dalam sosialisasi kepemudaan. Ini menarik seperti judulnya talkshow ini Pak. Jadi judulnya saya dari kemarin tuh membaca berulang-ulang gitu. Ini kok yang bikin siapa nih Pak? Cukup menarik Pak. Penguatan ekosistem, karena jarang sekali menggunakan ekosistem gitu. Kita bicara terkait dengan program-program, tapi di sini di Star FM ini cukup bagus nih Star FM karena dia menggunakan penguatan ekosistem. Jadi ketika kita bicara mengenai ekosistem berarti yang dijawil tidak hanya satu pihak saja, tidak hanya BPO saja, tapi yang dijawil adalah berbagai macam pihak untuk bisa menguatkan pembangunan
kepemudaan yang lebih baik. Tadi disinggung tadi Dinas Koperasi punya program, industri punya program, kemudian yang lain-lain juga punya program. Nah, dengan penguatan ekosistem ini ya berharap bisa jalan. Dan satu lagi yang dari tadi kita mungkin kurang menyinggung, Mbak, yaitu semangat filosofi falsafah Jawa kita, bahwa kita harus tadi, yang pertama itu aku malah jadi lupa. Yang pertama itu adalah ini sawiji, kemudian greget, sengguh, dan ramingko. Pemuda itu harus punya ini, Mas. Jadi mereka harus punya semangat yang yang tinggi, fokus terhadap apa yang tadi kita sampaikan. Bonus demografi, persaingan sangat sengit depan. Ya hanya orang yang punya kompetensi yang cukup, fokus bagaimana mengembangkan diri. Gregetnya ya harus semangat toh, jangan baru aja kena sedikit aja udah langsung mental health-nya terganggu gitu kan, jadi nggak semangat gitu kan. Sengguh ya harus percaya diri bahwa Yogyakarta, sejak berdirinya Yogyakarta, kita adalah orang-orang yang memang punya kemampuan gitu sejak berdirinya Yogyakarta. Nah, itu harus disampaikan juga ke pemuda kita. Kita bukan keturunan orang loyo-loyo, tapi kita pekerja keras, orang yang punya percaya diri. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah, Pak, ramingko ya. Jadi itu penting, Pak, kepemudaan harus punya itu. Jadi semangat itu harus juga disampaikan. Dan ini juga ada di dalam raperdanya. Baik. Kita panjang lebar malah salah satu hal yang ini malah belum disampaikan. Yang harus ditanamkan dulu ditanamkan gitu ya. Bahwa kita orang Yogyakarta ya punya itu falsafah Jawa yang sangat kuat, itu tadi 4 minimal itu. Baik. Gak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol terkait dengan tema kita. Gak kerasa kan ya. Ini harapan adanya Raperda, monggo bisa dijelaskan Pak Priyo dulu deh. Silakan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dengan Raperda ini kan memang menjadi harapan kami untuk bisa segera terwujud, karena kami bisa punya payung hukum yang lebih kuat begitu kan. Cuman sedikit yang perlu kami sampaikan ya. Sebenarnya di samping Raperda itu kita juga sudah punya yang lahir prematur lebih duluan, yaitu RAD. Rencana aksi daerah yang mestinya itu Raperda dulu baru RAD, tapi kita RAD sudah duluan muncul, yang nanti juga menjadi bagian dari dari amanah dari Raperda itu, terkait dengan tadi disampaikan bahwa siapa melakukan apa terkait dengan IPP tadi ada 5 domain, nanti dinasnya terkait untuk melakukan apa sudah di RAD itu sudah muncul di sana. Itu baru pergubnya baru disahkan tanggal 29 November kemarin. Tadi pagi kami juga sudah ditelepon dari kementerian, RAD-nya sudah jadi belum, karena juga menjadi program nasional 2024 semua provinsi harus punya RAD, termasuk juga tim koordinasi lintas sektornya. Nah, ini kami sudah bangun, sudah tambahkan. Artinya kan kita juga memang sudah melibatkan banyak lintas sektor untuk bagaimana kita bersama-sama membangun pemuda itu bisa punya daya saing dan keterampilan yang memang kita harapkan bisa bonus demografi itu bisa menjadi berkah bagi kita, bukan menjadi sebaliknya, kan begitu harapan kami. Itu yang kita siapkan ke depan untuk pemuda. Baik. Satu lagi di samping itu kami punya program juga untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Kami juga ada program bantuan beasiswa keberlanjutan pendidikan bagi pemuda. Kami berikan 10 juta untuk setiap tahunnya bagi pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yang punya prestasi. Itu program baru yang kami lakukan tahun ini. Kita punya kuota untuk tahun ini memang masih belum banyak, 150 orang. Ya gitu. Baik. Itu juga udah bisa diakses atau sudah? Ini sudah tahap pertama sudah jalan, sudah kita majukan SK Gubnya. Karena dari 100 tahap pertama ini yang daftar kan sudah 200 lebih. Itu kita seleksi juga. Gitu. Baik. Dari Bapak Stenavanus, monggo silakan terkait dengan harapan ke depan terkait dengan perda ini. Ya, mudah-mudahan ada banyak sekali masukan dari masyarakat untuk bisa mengisi Raperda ini lebih cocok untuk Yogyakarta. Jadi masukan dari masyarakat penting, jadi keterlibatan masyarakat juga penting. Jadi kita berharap perda ini bukan milik kita di DPR, bukan milik eksekutif, tapi milik kita semua gitu. Jadi untuk ke depan semoga ini bisa dirumuskan secara baik, kemudian segera bisa terselesaikan, bisa diimplementasi di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Jadi
Jangan sampai perda ini hanya menjadi tumpukan dokumen saja tapi tidak pernah bisa digunakan. Nah, kita berharap perda ini raperda ini tidak bermasalah lah, kita bisa smooth berjalan dengan lancar, segera kita punya perda kepemudaan. Oke, baiklah. Pak Priyo, Pak Stefanus, terima kasih sudah hadir di Bincang Parlemen kali ini. Semoga informasi hari ini bisa berguna juga bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan kepemudaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema berbeda gitu ya. Seru nih. Gitu. 1 jam kayaknya kurang kan. Besok plus 2 jam ya. Banyak hal yang ingin diceritakan. Tuntas ya. Iya. Baik, sekali lagi Pak Priyo dan juga Pak Stefanus, terima kasih Sama-sama. Dan untuk Anda Stallovers, tadi obrolan menarik saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Priyo Santoso MM. Beliau adalah Kepala Badan Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Dr. R. Stefanus C. Handoko SOM. Beliau ada anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita tadi cukup menarik ya. Ada penguatan ekosistem pembangunan kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang sudah bergabung di WhatsApp 081862101013, sudah masuk di Instagram, sudah streaming juga. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di Bincang Parlemen untuk edisi selanjutnya. Saya Wana Gasya. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.